saya dapat ikan sedang. Apakah 20 tahun lagi bisa seperti itu? Kan masih ada tanda tanya. Maka dibangunlah mulai dari pabrik-pabrik penyadaran masyarakat. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Halo teman-teman semua di rumah, perkenalkan nama saya Muhammad Nofal Saidi. Nah, kali ini kita kembali lagi di podcast Youth Voice Now, suarakan sekarang. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang santai lagi bersama dengan narasumber kita, Bapak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ekosistem laut yang ada di Kabupaten Sika dan juga mungkin pengaruh krisis iklim terhadap ekosistem kayak gitu. Jadi mungkin sebelumnya kita bisa perkenalan dengan Bapak dulu. Mungkin Bapak bisa perkenalan ke teman-teman di rumah. Baik, selamat sore teman-teman yang mendengar acara ini. Saya Paulus Hilarius Bangkur, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sika. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast kita, podcast Youth Voice Now, untuk bincang-bincang santai. Dan topik kita hari ini yaitu terkait dengan peran orang muda dalam menjaga ekosistem laut Kabupaten Sika. Nah, Bapak berbicara mengenai ekosistem laut. Kita di Indonesia ini merupakan negara yang 70% itu lautan dan 30% terdiri dari daratan, wilayah daratan. Dan pastinya negara Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor perikanan, begitu. Jadi mungkin pertanyaan saya, mungkin Bapak boleh sedikit gambarkan terkait dengan ekosistem laut yang ada di Kabupaten Sika kepada teman-teman semua. Baik, saya jelaskan dulu berkaitan dengan regulasi. Oh ya. Ya, pertama, daerah, kabupaten kota seluruh Indonesia dengan adanya Undang-Undang Otonomi tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kabupaten kota tidak memiliki kewenangan mengelola sumber daya laut. Artinya 0 sampai dengan 12 mil itu menjadi kewenangan provinsi, 12 mil sampai dengan zona ekonomi eksklusif itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kita bicara tentang ekosistem laut di Kabupaten Sika, tentunya berdasarkan kewenangan. Tetapi bukan karena kewenangan kita tidak mengelola sumber daya laut, tidak. Sumber daya laut itu kan dikelola oleh manusia. Manusia itu ada di Kabupaten Sika. Sehingga kalau kita bicara tentang potensi sumber daya laut di Sika ini, kita bicara skop NTT. Ya. Karena apa? Tadi saya sampaikan kewenangan pengelolaan laut itu tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten. Artinya semua kabupaten kota di NTT ini memiliki hak yang sama untuk mengelola sumber daya laut di mana saja di NTT ini, ya. Jadi NTT ini potensi sumber daya ikannya lebih kurang 3,2 juta ton, ya, per tahun. Itu ada di zona wilayah pengelolaan perikanan namanya VPP. Kodenya 573 sama 713. Itu potensinya 3,2 juta ton. Berkaitan dengan di Sika ini, sebelum ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebelumnya kita pengelolaan laut, kita punya kewenangan 4 mil laut. Ya, di 4 mil laut itu ada laut Flores, ada laut Sa. Di dua wilayah laut ini potensi sumber daya kelautannya cukup besar, baik itu terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya maupun perikanan. Perikanan ini ada dua, perikanan demersal dengan perikanan pelagis. Artinya ada ikan permukaan dan ikan dasar. Potensi itu cukup besar di wilayah Kabupaten Sika, sehingga potensi itu perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, karena potensi ini perlu digali dengan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaannya harus bertanggung jawab. Artinya semua pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan harus berbasis regulasi.
ya. Jadi semua perizinan perikanannya harus ada, kemudian pengelolaan biofisiknya harus dikelola secara berkelanjutan, kemudian bagaimana mengembangkan kapasitas masyarakat, bagaimana peran masyarakat, bagaimana peran berbagai komponen masyarakat, itu harus secara kolaboratif. Dulu kita sudah pernah buat, ya, namanya program Koremep dulu, ya. Mungkin adik-adik pernah dengar yang namanya Korarif Rehabilitation and Management Program, pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait lain. Saya pikir itu. Jadi terkait dengan regulasi, jadi tadi Bapak jelaskan bahwa di Kabupaten Sika tidak ada Tidak punya kewenangan mengelola laut. Ya, dari Tapi- Undang-Undang 23 iya. ya, Undang-Undang Tetapi- 23 tahun 2014. Tetapi karena kita merupakan ya manusia yang mengelola sumber daya Iya. itu, jadi kita berhak untuk mengelola semua sumber daya Iya. laut Betul. di mana saja kayak gitu. Iya. Ya. Jadi Bapak mungkin akhir-akhir ini kan kita sering terjadi perubahan cuaca, perubahan iklim dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa jelaskan terkait dengan pengaruh krisis iklim terhadap ekosistem laut yang ada di Kabupaten Sika sekarang. Baik. Kalau perubahan iklim itu yang sangat terasa itu memang pengelolaan sumber daya di wilayah daratan. Ya. Kalau di wilayah laut, perubahan iklim itu berpengaruh terhadap ekosistem lautnya. Bisa saja kalau panas tinggi, Ya. suhu laut pasti naik. Demikian pun kalau sebaliknya. Nah, kalau suhu laut naik, maka berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalam laut, baik ikannya, terumbu karangnya, lamunnya. Tetapi secara garis besar, bahwa pengaruh perubahan iklim terhadap perikanan ini, khusus perikanan tangkap, saya pikir pengaruhnya tidak terlalu besar. Karena apa? Kalau perikanan tangkap itu kan kita menangkap ikan yang migrasi, ya. Hari ini dia ada di Flores Timur, mungkin pas nelayan turun, ya pas posisi ada di Laut Flores di depan kita ini, ya kita bisa nangkap. Tetapi di sektor budidaya itu sangat berpengaruh. Misalnya budidaya rumput laut. Ya, kalau budidaya rumput laut, kalau suhu air laut naik, ya berpengaruh terhadap yang namanya penyakit rumput laut, yang namanya ice, ya. Nama penyakitnya ice, itu keputihan pada batang rumput laut yang menyebabkan dia rontok dan dia tidak bertumbuh. Itu salah satu penyebab perubahan iklim terhadap usaha masyarakat pesisir. Yang jelas ini berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Kemudian di sektor perikanan tangkap, kalau perikanan tangkap ini kan kita di Indonesia ini mengenal hanya pada musim barat, Iya, musim orang barat. tidak nangkap Iya. karena gelombang laut besar. Musim timur, ya itu gelombang. Kalau selain itu, saya pikir pengaruh perubahan iklim itu tidak terlalu begitu besar terhadap aktivitas perikanan tangkap. Oh, jadi lebih ke budidaya. Lebih ke perikanan budidaya. Ya. Kalau untuk budidaya rumput laut sendiri di Kabupaten Sika sudah diterapkan program budidaya untuk masyarakat atau? Kita di Sika ini dulu menjadi contoh laboratorium nasional untuk budidaya rumput laut, ya. Untuk dari secara nasional itu orang datang belajar di Sika. Itu tahun 99 sampai dengan 2009. Ya. Kita memproduksi rumput laut terbaik di dunia waktu itu. Kemudian produksi kita cukup besar. Tetapi karena kesadaran masyarakat itu rendah, pada tahun 2009 akhir, 2009-2010, masyarakat kita di wilayah Pulau Damhila, Pulau Permaan, yang basis rumput laut itu, mereka menggunakan bahan tambahan untuk budidaya rumput laut yang notabene tidak direkomendasikan.
Mereka menggunakan yang namanya green tonic, ya. Green tonic itu mereka bangun satu bak beton di pinggir pantai, kemudian mereka ikat bibit, rendam 1 hari di situ dengan tambahan green tonic, kemudian dipanen pada panen cepat, ya. Tetapi lagi-lagi sangat merugikan lingkungan dan merugikan masyarakat. Mereka sendiri yang budidaya. Dari situlah kita mengalami degradasi yang besar, ya. Kita turun produksi rumput laut di Sika sejak 2009 akhir 2010 sampai dengan saat ini. Kita ingin pulihkan lagi, kita ingin penyadaran masyarakat sehingga hal-hal yang tidak direkomendasikan secara teknis itu jangan dibuat oleh masyarakat, sehingga kita bisa terulang lagi sebagai laboratorium lapangan untuk bisa orang datang belajar di Sika tentang budidaya rumput laut. Oh ya, jadi di Sika tadi dari tahun 1999 sampai 2009 sudah ada budidaya rumput laut. Cuma ada kendala di beberapa. Kalau lihat sejarahnya, kita sejak tahun 84. 84 ya? Sejak tahun 84 kita budidaya rumput laut, kemudian tsunami tahun 92 itu hancur semua. Kemudian kita mulai lagi tahun 99. Ya. Tahun 99 sampai dengan 2009 itu semua orang di Indonesia itu bahkan dari beberapa negara datang belajar di sini. Mungkin apakah salah satu kendala budidaya rumput laut terhenti itu karena pengaruh iklim juga atau tidak? Ya, yang jelas perubahan iklim waktu itu ada La Nina, ya, itu panasnya tinggi, kemudian berpengaruh terhadap produksi rumput laut kita yang banyak kena ice. Tapi kan ada metode-metode yang bisa kita adaptasi dengan perubahan iklim. Kita menggunakan metode budidaya yang bisa adaptasi dengan perubahan iklim. Jadi kita tidak mengikuti saja perubahan iklim, tetapi kita harus adaptasi, ya, dengan teknologi-teknologi yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Dan mungkin apakah ada strategi khusus untuk tetap mempertahankan ekosistem laut di Kabupaten Sika? Kan ada strategi. Pertama, mulai dari penyadaran masyarakat, public awareness, ya. Penyadaran masyarakat ini kita memberikan penyuluhan, pendidikan, pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya ekosistem laut. Karena apa? Salah satu sumber keseimbangan ekosistem bumi ini adalah terumbu karang dan mangrove. Ya, kalau itu rusak, berarti terjadi ketidakseimbangan lingkungan dunia. Maka itulah salah satu kita memberikan pemahaman tentang itu kepada masyarakat. Yang kedua, peran dari berbagai stakeholders, ya, mulai dari pemerintah, masyarakat, kita sama-sama menjaga sumber daya laut. Bagaimana caranya? Ya, kita dengan cara masing-masing. Dengan cara masing-masing maksudnya, kalau saya sebagai masyarakat, ya, ikut menjaga, membersihkan laut, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian memberikan edukasi. Yang berikut itu dengan penegakan hukum. Kalau ada masyarakat yang melakukan illegal fishing atau penangkapan perikanan ilegal, misalnya dengan menggunakan bom, potasium, itu harus penegakan hukum. Karena apa? Kalau mereka bom ikan, kemudian ikan itu dalam keadaan mau bertelur, dia mati. Contoh ikan tuna, ya. Kalau dia mati, ya berarti telur yang bakal menjadi anakan ikan itu akan mati. Ya, lebih kurang ya 500 sampai dengan 1 juta ekor. Ya kan? Iya. Itu baru satu induk. Kalau beberapa induk itu mati, berarti jutaan ikan itu habis. Iya. Sementara sumber daya ini diciptakan untuk kesejahteraan masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan. Yang ketiga, melalui pendidikan. Ya, kita di Sika ini saya pikir dari SD sampai dengan SMA itu diajari mulok pelatihan. Ya, kita maksudnya di lembaga formal kita coba pendekatan dengan ilmu pengetahuan, memberikan
kesadaran, memberikan pengetahuan kepada anak-anak mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Kalau mereka paham dan mereka mengerti tentang manfaat sumber daya laut, dengan sendirinya generasi berikutnya mereka akan memprotek, ya, melindungi sumber daya laut untuk keberlangsungan dan kepentingan umat, ya, kepentingan bersama. Kemudian yang berikut itu, strategi yang berikut itu bagaimana kita membangun jejaring, ya. Membangun jejaring itu maksudnya ada pemerintah, ada LSM, ada dunia pendidikan, ada perguruan tinggi, ada masyarakat, ya. Kita sama-sama membangun jejaring untuk mengelola sumber daya ini menjadi berguna, ya, berguna untuk masa depan bangsa kita ini, ya, termasuk generasi yang akan datang. Belum tentu generasi yang akan datang menikmati apa yang kita nikmati saat ini, ya. Kita sekarang kan beli ikan segar ke pasar Alok ini, depan ini bisa dapat ikan segar. Apakah 20 tahun lagi bisa seperti itu? Kan masih ada tanda tanya. Maka dibangunlah mulai dari public warning, penyadaran masyarakat, pengendalian, kemudian penegakan hukum. Itu yang harus strategi-strategi yang harus dibuat oleh pemerintah dan diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa strategi yang sudah disusun oleh pemerintah untuk menjaga ekosistem laut. Dari yang pertama tadi, membangun kesadaran penyadaran masyarakat, ya, sampai ya, kemudian ada penegakan hukum, dan pendidikan, kemudian kita membangun jejaring. Tadi juga Bapak sempat singgung terkait dengan pemburu ikan. Kalau di Sika sendiri masih banyak tidak orang yang bom ikan? Kalau saya pikir saat ini sudah sangat kurang, ya. Karena apa? Ya mungkin semua masyarakat sudah mulai sadar bahwa ada pilihan, ya, pilihan-pilihan yang namanya alternative income generation, atau mata pencarian alternatif. Mata pencarian alternatif untuk masyarakat pesisir sekarang itu sudah banyak, ya. Bisa saja sebagai pengolah ikan, bisa saja sebagai pemasar ikan, bisa saja sebagai pembudidaya. Dan saat ini yang berkembang di Sika ini di daerah-daerah yang dulunya banyak bom ikan, misalnya Nangahure, Permaan, Pemana, itu sudah beralih ke menangkap ikan-ikan pelagis besar seperti menangkap tuna, ya, yang nilai ekonomisnya tinggi. Sehingga kalau mereka bom, resikonya besar, ya kan? Tapi kalau mereka menangkap tuna, dapat 2-3 ekor sudah jutaan rupiah mereka dapat. Biasanya mereka tangkap pakai bodi-bodi perikanan. Iya, kecil. Kapal-kapal satu kilo. Jadi mungkin sejauh ini menurut Bapak nih, bagaimana keterlibatan masyarakat terkait dengan pengolahan ekosistem laut? Jadi ada istilah yang namanya CBM, ya, Community Based Management, pengelolaan ekosistem berbasis masyarakat. Jadi dulu itu di beberapa desa pesisir itu sudah ada perdes. Perdes itu mereka di setiap desa itu menetapkan yang namanya Marine Protect Area. Marine Protect Area itu daerah perlindungan laut, di mana daerah itu daerah yang ada terumbu karangnya, tapi disepakati oleh masyarakat daerah itu dilindungi untuk bank ikan. Kalau rumahnya bagus, berarti ikannya banyak. Nah, kalau rumahnya tidak diganggu, maka sumber daya itu akan bertambah, tidak berkurang, bertambah. Maka dibuatlah peraturan desa. Itulah bentuk keterlibatan masyarakat, ya, yang mereka dengan inisiasi sendiri membentuk PRDS dan menetapkan wilayah Marine Protect Area itu daerah perlindungan laut di daerah sekitar tempat tinggal. Keterlibatan masyarakat. Sudah ada keterlibatan. Jadi mereka membuat PRDS terkait dengan perlindungan terumbu karang atau daerah laut. Kalau untuk di pemerintah Kabupaten Sika sendiri, apakah ada anggaran khusus untuk pengelolaan laut? Kita saat ini, ya, dengan regulasi yang baru kita tidak punya anggaran, ya, untuk kelola. Tapi untuk pemanfaatan itu ada, ya. Kalau kelola itu
berkaitan dengan manajemennya, ya, pengelolaan itu berkaitan dengan manajemen, misalnya seperti yang saya sebutkan, penyadaran masyarakat, pendidikan. Dulu sebelum Undang-Undang 23 masih ada kewenangan kabupaten, ya, kita diberi anggaran. Ya, tapi begitu kewenangan tidak ada, dengan sendirinya anggaran tidak ada. Masuknya ke provinsi dan pusat, sehingga pemerintah pusat, pemerintah provinsi pasti menganggarkan karena mereka punya kewenangan. Ini yang nonton ini kan anak muda juga. Menurut Pak Bapak nih, apakah anak muda punya peran penting dalam menjaga ekosistem? Saya pikir semua stakeholder, jadi anak muda ya oke, ya orang tua juga oke, anak kecil juga oke. Siapa saja bisa mengambil peran masing-masingnya. Tadi saya sampaikan, kalau di SIKA ini kan melalui pendidikan, ya ada mulai pelajaran. Tetapi secara tidak langsung, bagaimana peran anak muda itu di pengelolaan ekosistem laut itu, khusus di Kabupaten SIKA ya. Saya pikir di SIKA ini ada komunitas-komunitas anak muda, ya komunitas selam, komunitas pembersihan lingkungan. Saya pikir peran mereka itu masuk di situ. Di samping mereka terlibat dengan grup-grup yang lain, ya. Jadi anak muda kan tidak mesti harus mereka satu komunitas, tapi mereka bisa bergabung. Tapi mereka anak muda, ya kan? Bisa bergabung dengan komunitas yang LSM, jadi mereka mengambil peran di situ. Tapi yang saya sarankan begini, bagaimana anak muda di SIKA ini itu memberikan nilai tambah terhadap pengelolaan berbagai sumber daya, ya, sumber daya termasuk sumber daya pesisir, ekosistem laut. Bagaimana mereka bisa terlibat, ya kan? Saran saya itu ada gabung di komunitas-komunitas sehingga ide dan gagasan mereka itu bisa ada di situ. Setelah ide gagasan itu ada, mereka bisa berkolaborasi dengan pemerintah, dengan LSM, dengan gereja, dengan masjid untuk sama-sama membangun atau menjaga sumber daya. Tetapi kalau hanya mereka bergerak sendiri, saya pikir akan mengalami komunikasi yang agak susah. Karena misalnya saya anak muda, saya mau berbuat sesuatu di Nangapure misalnya, ya pasti saya harus dekati orang tua di situ, tokoh masyarakat, lurahnya, tokoh agamanya, ya, ngomong tentang kebersihan laut, sehingga ya fungsi mereka banyak. Orang muda ini punya peran yang penting. Jadi semua usia Iya. bisa punya peran penting. Iya, peran penting. Ekosistem laut. Jadi Iya. bisa saran Bapak tadi bisa teman-teman gabung di beberapa komunitas ataupun dan juga mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah dan juga LSM untuk menjaga sama-sama menjaga ekosistem laut di situ. Nah Bapak, kalau untuk ini dampak kerusakan ekosistem laut ini ada dampak khusus kepada anak muda dan juga anak-anak ini. Ya, maksudnya kalau ada kerusakan ekosistem laut, dampak terhadap anak muda dalam tanda kutip, anak muda mungkin anak nelayan, Iya. ya kan? Iya. Nah, kalau sumber daya laut rusak, berarti produktivitasnya kan orang tuanya tidak ada. Iya. Kalau mereka mau bersekolah, sumber mereka itu dari orang tuanya. Jadi dampak ikutannya berarti anak muda dari si nelayan tadi tidak bisa melanjutkan pendidikan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan kalau ekosistemnya rusak. Maka di SIKA ini ya sudah hampir 90% itu sudah mulai paham tentang mengelola ekosistem laut, baik kaum perempuan, anak kecil, orang tua, karena mereka sudah rasakan bagaimana manfaat dari menjaga ekosistem laut ini. Ya, contoh Nangapure, Guring, Pemana, mereka gampang-gampang saja dapat duit. Pergi mancing tuna dapat 1 ekor sudah jutaan. Pergi cari gurita dapat
dapat duit. Iya. Ya. Kalau rumahnya tidak rusak, ekosistemnya tidak rusak, ya, maka mereka juga ikut menjaga, ya, ikut menjaga ekosistem. Mereka juga melihat sampah di laut, kadang-kadang mereka angkat, taruh di kapal. Ya, itu berarti kesadaran mereka sudah muncul untuk kepentingan mereka dan kepentingan kita. Iya. Terus sekali yang mau bilang tadi, kalau ekosistem laut terjaga, anak-anak juga mungkin pendidikannya bisa berlanjut karena orang tuanya dapat pendidikan. Iya. Kebetulan saya juga anak nelayan, saya bapak juga di laut kerja nelayan pancing tuna. Karena sekali turun juga lumayan duitnya, iya. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan perubahan iklim ini, kadang di cuaca tidak menentu sehingga yang dulunya kita kenal dengan musim barat dan musim tenggara, tapi sekarang bisa dilihat sesuai dengan bulan. Tapi sekarang ini karena mungkin perubahan iklim jadi tidak menentu lagi. Jadi nelayan-nelayan juga ada yang mau turun tapi takut karena angin dan lain sebagainya seperti itu. Ya, begini, saya tambahkan ya. Kalau untuk nelayan kan sekarang mereka sudah pintar. Nelayan kita di Sika ini sudah pakai IT, jadi sudah pakai teknologi. Mereka bisa tahu ikan detik ini ada di mana, mereka tahu. Mereka tahu pasang surut saat ini berapa meter, berapa senti, mereka tahu. Ya, dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis internet ini sudah semakin mudah, ya, semakin mudah. Tugas kami juga sebagai pemerintah, kami di Dinas Perikanan menginformasikan ke nelayan-nelayan kunci di setiap titik. Biasanya saya setiap minggu atau setiap hari saya informasikan, oke, posisi ikan bergerak sekarang dari sini ke sini pada saat ini. Ya, kita lihat berapa mile dari situ, oh mungkin nanti sekitar jam sekian ada di Laut Flores. Ya, kita informasikan ke nelayan. Itu bisa kita tahu saat ini posisi ikan di mana sudah sangat mudah. Ya, sangat mudah. Tinggal sekarang sarana prasarana penangkapan, kemudian keterampilan nelayan itu yang harus diperkuat. Jadi dari pemerintah Kabupaten Sika sudah sering melakukan peningkatan kapasitas kepada para nelayan. Nanti kemudian kami informasikan berkaitan dengan kondisi terkini di laut kita. Setiap hari saya ikuti betul, ya. Ikan saat ini ada di mana, misalnya detik ini saya tahu ikan di Laut Flores itu bergerak kemana. Karena sudah kemajuan zaman. Iya, kita bisa informasikan itu kepada masyarakat. Dan kalau mereka pegang aplikasi itu, tinggal mereka cek sendiri. Kalau mereka punya HP Android, kemudian mereka klik di sisi ikan. Kalau berita aplikasinya apa? Ada fish on, ada fish point. Jadi itu bapak nelayan mungkin bisa. Ya. Kalau sebagian besar nelayan di Sika sudah paham. Mungkin Pak, kalau misalkan kan tadi kita berbicara tentang ekosistem laut, kalau misalkan Bapak diberi kesempatan untuk membuat kebijakan, apa kebijakan yang akan kau buat untuk menjaga ekosistem laut? Pertama itu kita bicara bagaimana membuat kebijakan yang namanya sustainable perikanan, membangun perikanan berkelanjutan. Itu harus prioritas satu kebijakan. Caranya seperti apa? Ya, caranya kita kolaboratif usaha perikanan. Ada penangkapan, ada budidaya. Kemudian kita cek alat tangkapnya. Alat tangkapnya harus memenuhi aturan. Mata size jaringnya harus sekian. Tidak boleh menggunakan kompresor di atas kapal. Jangan dilarang sama orang. Tidak menggunakan bahan peledak. Ya kan? Nah, kebijakan-kebijakan itu yang betul-betul kita bicara tentang perikanan berkelanjutan. Jadi Jadi mungkin apakah ada strategi dari pemerintah untuk menunjang terkait dengan pembelajaran bulog di Kabupaten Sika? Ya, pertama ini mungkin sudah tahun ke-15 yang bulog ke laut, sudah sejak tahun 2006-2007. Jadi strategi kita ya tetap memberikan motivasi, dorongan kepada guru-guru mulok untuk tetap memberikan, atau sekolah-sekolah tetap mengajarkan mulok. Salah satu mulok di sekolah itu mulok kelautan dan perikanan. Jadi tetap ya diberikan pembelajaran. Pembelajaran, ya.
terakhir nih Pak, mungkin yang bisa memberikan motivasi kepada masyarakat dan juga teman-teman di rumah untuk tetap menjaga lingkungan. Saran dan motivasi. Baik, anak-anak muda dan semua masyarakat di mana saja berada, saya mengajak kita semua secara bersama-sama, secara kolaboratif membangun jejaring antara para pihak untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara ramah dan bijaksana dengan pertama tidak membuang sampah sembarangan di wilayah pesisir. Untuk masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sika, berhentilah menggunakan bahan-bahan beracun dan bahan-bahan peledak ya untuk penangkapan ikan. Yang ketiga, untuk sekolah-sekolah di Sika baik dari SD sampai dengan SMA supaya tetap mengajarkan mulok kelautan dan perikanan untuk masa depan bangsa Indonesia ini, termasuk kita di Sika dan NTT. Saya pikir demikian. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak atas motivasi para teman-teman di rumah. Jadi ingat teman-teman tadi pesan Bapak bahwa jangan buang sampah sembarangan, kemudian jangan buang ikan lagi, dan juga untuk guru-guru tetap mengajarkan pendidikan mulok kelautan untuk anak-anak muda biar kedepannya mereka bisa lebih paham dan lebih cinta terhadap lingkungan, khususnya untuk ekosistem. Jadi teman-teman, mungkin demikian podcast kita kali ini. UPS Now, suarakan sekarang. Satu laut, sejuta manfaat. Bye. Your Voice Now, suarakan sekarang.